Guys, bayangin kalian lagi asyik scroll TikTok jam 11 malam. Terus lewat satu video hidden gem di FYP. View-nya tembus jutaan, air terjun biru jernih, bukit hijau parah, estetik abis. Kalian langsung share ke grup WA circle kalian, bilangnya, gas weekend ini kita kesini. Kalian udah berekspektasi bakal healing estetik, bikin story kece bareng temen-temen. Tapi pas nyampe sana sebulan kemudian, boom! Tempatnya udah kayak kota hantu. Warung-warung kayu pada tutup membusuk, rumput ilalang setinggi dada, dan sepi mampus. Zong parah. Fenomena absurd ini bukan kebetulan, guys. Di ilmu pariwisata, ada teori terkenal namanya Tourism Area Life Cycle yang dibikin sama Richard Butler. Teori Butler ini ngejelasin kalau normalnya butuh waktu puluhan tahun buat satu tempat dari mulai sepi, ramai dibangun, sampai akhirnya mati ditinggal pengunjung. Puluhan tahun, bayangin. Tapi di Indonesia, siklus puluhan tahun itu bisa di speedrun cuma dalam hitungan minggu gara-gara kekuatan algoritma FYP. Viral sebentar, terus langsung mati tenggelam. Logikanya kan gini, makin banyak turis yang datang dari jalur viral, makin banyak cuan yang masuk. Harusnya fasilitas makin bagus dong, warga desanya makin sejahtera kan? Sayangnya, realita di lapangan gak seindah caption Instagram. Begitu satu tempat wisata lokal meledak pengunjungnya, ada sebuah mesin perusak kasat mata yang langsung nyala. Dan sadar atau enggak, pas kita FOMO ngikutin tren liburan ke sana, kita, ya lo dan gue, tanpa sadar lagi ngasih makan mesin perusak ini. Mesin ini bergeraknya murni pakai ego dan aji mumpung. Dia ngerusak dari dalam, pelan-pelan ngisep dompet pengunjung dan ngancurin nama baik desa itu sendiri. Wujud asli penyakit ini seringnya nggak kelihatan di video estetik. Tapi di dunia nyata, wujudnya terang benderang. Biasanya pakai rompi oranye dan bawa peluit. Di video kali ini, gue bakal bongkar habis-habisan gimana skema gelap pungli dan getok harga ini bekerja. Biar liburan weekend lo selanjutnya nggak berujung emosi. Let's go! Bab 1. Kutukan algoritma. Guys, coba bayangin. Satu desa pelosok yang biasanya sepi banget, mentok-mentok cuma dilewatin kambing lewat, tiba-tiba dalam semalam didatangin 5.000 motor gara-gara masuk FYP. Warga lokal yang awalnya kaget, mendadak insting bertahan hidupnya berubah jadi insting predator. Mereka ngerasa algoritma ini ngasih mereka musim panen raya yang harus dieksekusi habis-habisan hari itu juga. Banyak orang di luar sana ngira tempat wisata viral itu akhirnya mati karena pemerintah daerah lambat ngebangun jalan raya atau toilet umum. Logis sih pemikirannya. Tapi fakta di lapangannya jauh lebih gelap dari sekadar aspal bolong. Hancurnya tempat wisata lokal murni karena kanibalisme ego warga sekitarnya sendiri. Dalam ilmu ekologi sosial, ada teori legend banget dari Gareth Hardin tahun 1968, namanya Tragedy of the Commons atau tragedi kepemilikan bersama. Ini yang persis kejadian di negara kita. Teori ini intinya bilang, kalau ada satu sumber daya publik yang bebas diakses siapa aja, terus tiap orang serakah mau ngambil untung maksimal buat dirinya sendiri, sumber daya itu pasti bakal hancur lebur tanpa sisa. Dan bener aja, begitu satu bukit di desa viral, mendadak di ujung jalan utama muncul portal bambu siluman. Siapa yang jaga? Oknum pemurah setempat yang tiba-tiba berkuasa. Lu masuk, bayar 10.000. Baru jalan 50 meter ngelewatin tikungan patah, ada portal lagi dari RW sebelah, bayar lagi 5.000. Udah kayak masuk jalan tol berlapis. Belum lagi, kita ketemu sama bos terakhirnya, parkir. Nggak ada asuransi, nggak ada tiket resmi, pokoknya lo naruh motor di atas tanah merah, kena tarif 20.000. Mobil, 50.000 melayang. Beres dipelorotin di jalan, lo lapar dong. Nyamperlah di warung tenda pinggir tebing. Pesen pop mie sama es teh manis. Pas mau bayar, kaget. Tagihannya seharga tiket bioskop premier. Si ibu warung ngeles. Harga bahan bakunya susah diangkut ke sini, Mas. Padahal kita tahu persis, mereka cuma kena sindrom aji mumpung stadium akhir. Mereka ini panik. Mindset mereka tuh, mumpung lagi rame nih, sikat habis dompet turisnya hari ini juga. Besok juga orang udah lupa sama tempat ini. Suasana yang harusnya healing buat melepas penat abis nugas kuliah, malah berubah jadi toksik banget. Sepanjang jalan lo cuma merasa diawasi sama warga yang ngelihat lo sebagai mesin ATM berjalan. Ini ironi yang gila. Algoritma FYP ngebukain pintu rezeki selebar-lebarnya buat desa itu, tapi keserakahan warganya sendiri yang malah ngebanting nutup pintu itu rapat-rapat.
Tapi bayangin deh, kalau sehari aja ada 1.000 motor yang kena pungli parkir 20.000, itu artinya ada uang 20 juta rupiah tunai yang muter di desa itu setiap harinya. Logika normalnya, dengan duit kaget puluhan juta per hari selama berbulan-bulan, warga desa situ harusnya udah pada kaya raya dong, minimal bisa pada beli Pajero lah. Tapi nyatanya, uang itu malah jadi kutukan yang memiskinkan mereka sendiri. Kok bisa? Bab 2. Pandemi aji mumpung. Guys, ngelanjutin mind-blowing fact di akhir bab 1 tadi, kalau tiap hari ada puluhan juta duit haram dari parkir liar dan pecel lele overpriced masuk ke desa itu, harusnya warganya udah pada kaya raya dong. Coba tebak. Kenyataannya, uang miliaran rupiah itu malah menguap kayak disedot jin. Desa wisata yang viralnya udah redup, biasanya malah kelihatan makin kumuh dan berantakan dari sebelumnya. Kenapa bisa seabsurd itu? Selamat datang di fenomena ilusi kekayaan instan. Waktu duit puluhan juta mendadak masuk tiap hari, oknum warga ini kena culture shock finansial yang parah banget. Bukannya duitnya diputar jadi modal, dipakai buat benerin fasilitas toilet, atau bikin tempat sampah yang layak, duit haram itu malah dibakar buat hal-hal konsumtif gengsi yang di luar nalar. Bayangin aja, ada yang langsung DP motor sport ninja, pamer smartphone kamera 3 cicilan, sampai nekat renovasi rumah gaya gedongan. Semuanya murni demi status sosial dadakan di depan tetangga. Nah, di dunia ilmu ekonomi perilaku, peraih Nobel bernama Richard Thaler punya penjelasan ilmiah soal kebodohan ini. Konsepnya disebut present bias atau bias masa kini. Inti dari present bias itu gini, otak manusia, terutama yang literasi keuangannya rendah, itu jauh lebih gampang tergoda sama hadiah kecil hari ini dibanding hadiah raksasa di masa depan. Makanya, para oknum preman lokal dan pedagang aji mumpung ini mikir dangkal. Ngapain capek-capek nabung buat ngerawat fasilitas desa tahun depan? Mending peras aja turis ini sekarang buat bayar cicilan motor gue bulan ini. Mereka ngerasa posisi mereka lagi di atas angin dan berkuasa banget. Tapi masalahnya, mereka lupa kalau yang namanya tren viral dari FYP TikTok itu umurnya sependek umur nyamuk. Paling lama 2 atau 3 bulan. Algoritma medsos bakal bosen, hype-nya mati, dan traffic pengunjung bakal pindah nyari tempat estetik baru. Begitu pengunjung sepi karena kapok digetok harga, pemasukan desa itu langsung terjun bebas nyungsep ke tanah. Pemasukan boleh nol, tapi sayangnya, tagihan utang, cicilan motor sport, dan kredit KP Boba mereka tetap jalan terus dan digedor debt collector tiap bulan. Nah, di titik nadir inilah, survival mode yang jauh lebih toksik dan berbahaya menyala. Karena kepepet dikejar utang, oknum warga ini malah ngelakuin hal yang makin bunuh diri. Mereka malah nekat naikin lagi harga-harganya buat segelintir pengunjung yang masih sisa. Tiket parkir yang tadinya 20.000 didongkrak jadi 50.000, murni demi nutupin target utang cicilan harian mereka. Gila kan? Alih-alih nyelamatin nyawa desa itu, ini justru jadi paku terakhir di peti mati pariwisata mereka. Pengunjung yang niatnya mau nyari angin segar, malah diperas habis-habisan sampai ke tulang. Dan Gen Z yang jadi korban ini nggak diam aja. Mereka bawa pulang pengalaman toksik dan penuh amarah itu ke kamar kosan mereka, lalu bersiap nyalain senjata pemusnah massal dari balik layar smartphone. Mereka ngetik thread kemarahan di X dan bikin video ranting berapi-api di TikTok. Percayalah guys, netizen Indonesia yang lagi bad mood sehabis liburan itu jauh lebih ngeri dari debt collector manapun. Gimana brutalnya efek domino dari karma digital ini? Kita masuk ke bab 3. Bab 3. Karma Digital. Guys, lo pikir Gen Z yang habis diperas tukang parkir dan digetok harga pecel lele bakal cuma nangis pasrah di pojokan kosan? Salah besar. Begitu sampai rumah, mereka bawa dendam ke Sumat, buka HP, dan langsung ngelepasin senjata pemusnah massal era modern, review bombing. Mulai dari bikin video stitch di TikTok sambil ngerosting kelakuan preman lokal, sampai nyasi bintang 1 berjamaah dengan bukti foto struk makanan yang harganya nggak ngotak di Google Maps. Efeknya brutal banget. Cuma butuh waktu kurang dari 24 jam buat rating tempat wisata yang tadinya nyaris sempurna di 4.8, nyungsap terjun bebas jadi 1.2. Begitu ratingnya hancur, sistem algoritma Google dan medsos otomatis ngeblacklist lokasi itu. Disembunyiin dari FYP karena dianggap sebagai zona merah penipuan massal. Penulis dan akademisi dari Oxford, Rachel Botsman, ngejelasin fenomena ini secara brilian. Beliau ngenalin sebuah konsep yang namanya reputation capital, atau modal reputasi. Botsman bilang, di era digital ini, mata uang yang paling berharga buat bisnis itu bukan uang tunai, tapi trust, atau rasa percaya. Kepercayaan netizen itu adalah modal utama yang sesungguhnya. Nah, para oknum warga yang serakah ini gagal paham. Pas mereka asik ngegetok harga pengunjung, mereka pikir mereka lagi dapat untung. Padahal, mereka lagi ngebakar modal reputasi miliaran rupiah di masa depan. Logikanya kan, kalau udah dirujak habis-habisan sama netizen se-Indonesia, pengelola wisata bakal minta maaf, nurunin harga, dan berbenah. Sayangnya,
Ego lokal seringkali mengalahkan akal sehat. Bukannya introspeksi, mereka malah bikin video klarifikasi playing victim pakai nada tinggi. Nyalahin balik wisatawan, dibilang kau mendang-mending lah, turis kere lah, nggak ngehargain kearifan lokal lah. Netizen Gen Z yang udah panas, otomatis makin mendidih dengarnya. Akibatnya, kampanye cancel culture dan boykot massal menggema keras di semua lini masa. Tamat riwayat tempat itu. Seminggu 2 minggu berlalu. Hasilnya, trafik pengunjung nyentuh angka 0. Nggak ada satupun mobil plat luar kota yang mau belok ke desa itu. Sepi, sunyi, kayak kuburan. Warung-warung estetik yang terlanjur dibangun pakai duit pinjaman bank akhirnya mangkrak berdebu. Motor sport hasil aji mumpung bulan lalu terpaksa ditarik sama debt collector. Tempat wisata alam yang sejatinya punya potensi jadi warisan ekonomi puluhan tahun buat anak cucu mereka, mati konyol dicekik oleh penyakit egois warga sekitarnya sendiri. Tragedi yang bodoh banget. Tapi, tunggu dulu. Pertanyaan terbesarnya sekarang, apakah semua wisata lokal yang dikelola warga nasibnya pasti bakal dikutuk begini? Tenang, ternyata ada satu rahasia sederhana yang membedakan tempat wisata yang umurnya cuma seumur jagung dengan yang sukses survive dan warganya makin kaya sampai puluhan tahun. Apa rahasianya? Kita bahas sekarang. Bab 4. Cuan instan versus warisan. Guys, setelah kita ngelewatin semua drama kelam pungli, premanisme, sampai hancurnya desa wisata gara-gara karma digital tadi, pasti sekarang di kepala kalian muncul satu pertanyaan gede. Terus, apa emang semua wisata lokal yang dikelola warga itu nasibnya bakal selalu berujung tragis kayak gitu? Jawabannya, untungnya, enggak. Di tengah banyaknya desa yang hancur karena keserakahan ego sesaat, ada juga desa-desa wisata di Indonesia yang sukses bertahan sampai puluhan tahun. Warganya makin makmur secara berkelanjutan, dan pengunjungnya justru dengan senang hati selalu balik lagi bawa keluarga mereka. Salah satu contoh legendaris yang sukses mematahkan kutukan ini adalah Umbul Ponggok di Klaten. Dari yang dulunya cuma kolam mandi sepi di desa, sekarang mereka bisa ngasilin miliaran rupiah per tahun secara transparan. Dan yang paling penting, di sana warganya kompak, nggak ada yang main preman-premanan bikin portal siluman. Kok bisa beda jauh gitu nasibnya? Nah, rahasia kesuksesan desa-desa percontohan ini sebenarnya udah pernah dibongkar sama Elinor Ostrom. Beliau ini adalah ekonom perempuan pertama yang menang hadiah Nobel Ekonomi di tahun 2009 berkat riset panjangnya tentang pengelolaan Common Pool Resources, atau sumber daya milik bersama. Kalau di bab 1 tadi kita ngebahas ngerinya Tragedy of the Commons, di mana keserakahan individu menghancurkan segalanya, teori Ostrom ini justru hadir buat ngebantah pesimisme itu. Ostrom ngebuktiin secara ilmiah kalau masyarakat lokal itu sebenarnya bisa banget mengelola tempat wisata bareng-bareng tanpa harus hancur, asalkan mereka punya satu hal mutlak, sistem kepemilikan komunal yang disepakati bersama. Jadi gini penerapannya di lapangan. Di desa yang sukses itu, mereka pakai sistem kelembagaan yang jelas, kayak BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Nggak ada tuh ceritanya oknum preman A bikin karcis parkir tulisan tangan sendiri, terus Ibu B getok harga pop mie sembarangan. Semuanya diatur dan dipantau bareng. Keuntungannya masuk kas desa, terus dibagi rata buat beasiswa pendidikan anak-anak mereka dan perbaikan fasilitas umum. Mereka yang berhasil ini sadar betul kalau turis yang datang ke desa mereka itu bukan musim panen raya yang harus diperas dan dihabisi hari itu juga. Tapi, turis itu adalah ladang pertanian yang harus dikasih pupuk dan dirawat pelan-pelan supaya panennya bisa terus menghidupi desa sampai ke generasi anut cucu mereka nanti. Inilah perbedaan nyata antara mental cuan instan versus warisan. Jujur aja nih, gue dari bocah paham banget sama rasa nyesek dan lelahnya kalian. Kita semua di sini sama-sama pejuang kehidupan, guys. Kalian udah capek kuliah nugas sampai begadang tiap hari, pusing mikirin kerjaan yang makin susah, gaji yang pas-pasan, dan kita cuma pengen healing pas weekend buat ngejaga kewarasan mental kita. Niat hati kita pengen jalan-jalan buat ngebantu muterin roda ekonomi lokal dengan jajan di warung mereka. Realitanya nyampe sana malah dipelorotin pakai tarif siluman yang nggak masuk akal. Niatnya healing, pulangnya malah headache. Niat ngelepas penat malah nambah beban pikiran. Makanya, kita harus ingat satu hal fundamental. Pariwisata itu pada dasarnya adalah bisnis tentang hospitality, tentang rasa nyaman dan rasa percaya dari hati ke hati. Sekali aja rasa percaya itu dirusak sama serakahnya ego sesaat oknum warga, algoritma secanggih apapun di dunia ini nggak akan pernah bisa maksa orang buat mau balik lagi ke sana. Buat kalian para penjelajah weekend, pesan gue cuma satu, jadilah turis yang cerdas. Jangan gampang kemakan FOMO hidden gem estetik di TikTok. Selalu biasain cek review terbaru di Google Maps sebelum manasin motor. Kalau ratingnya udah terjun bebas dan kolom komentarnya penuh curhatan pungli, mending putar balik cari tempat lain. Uang, waktu, dan mental health lo terlalu berharga buat dikasih makan ke preman berkedok kearifan lokal. Dan buat teman-teman pengelola wisata lokal yang mungkin kebetulan mampir nonton video ini, yuk kita ubah mindsetnya pelan-pelan. Berhentilah ngelihat pengunjung sebagai dompet berjalan yang bisa dirampok hari ini juga dengan dalih aji mumpung. Mulailah bangun sistem yang rapi, transparan, dan ramah pengunjung bareng-barang sama warga desa. Percayalah, rezeki dari pengunjung yang senyum puas dan balik lagi bawa rombongan keluarganya tahun depan, itu jauh lebih berkah, melimpah, dan abadi
daripada duit panas hasil getok harga es teh manis. Karena pada akhirnya, kita semua punya satu mimpi yang sama. Kita pengen lihat pariwisata Indonesia itu maju pesat, di mana warga lokalnya bisa makmur sejahtera tanpa harus memeras, dan turisnya bisa pulang bawa kenangan manis, bukan bawa emosi yang bikin darah tinggi. Nah, sekarang coba deh share di kolom komentar. Di daerah mana sih tempat wisata lokal yang pernah bikin lo kapok setengah mati gara-gara pungli atau getok harga siluman? Atau sebaliknya, ada nggak tempat wisata desa yang pelayanannya juara banget sampai lo pengen ngeracunin orang buat kesana? Tulis aja detailnya di bawah, biar kolom komentar ini jadi database berharga buat kita semua sebelum liburan. Buat yang baru mampir, pastiin kalian udah subscribe biar nggak ketinggalan deep dive dokumenter seru dari bocah topi lainnya yang nggak kalah mind-blowing. Ingat guys, warisan terbaik dari sebuah perjalanan itu bukan cuan instan hari ini, tapi nama baik untuk esok hari. Stay smart, stay safe, selamat healing, dan sampai jumpa di investigasi selanjutnya.